Kapan? Kapan sih waktu yang tepat untuk memulai usaha ini? Kadang-kadang kita sendiri yang salah untuk menentukan kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai usaha ini. Karena pemikiran seperti itu harusnya diterapkan pada saat kita mau refreshing. Misalnya mau piknik. Ada hubungan antara ibu dan anak yang begitu buruknya saking nggak pernah bersama. Sampai-sampai si anak ini kalau manggil nama ibunya itu dengan namanya langsung. Bukan ibu, bukan mama, tapi langsung Siti, misalnya namanya Siti. Saya sendiri pun dulu juga berpikir kayak gitu. Dulu saya berpikir waktu yang tepat untuk memulai usaha ini adalah saat saya punya uang. Saya lagi gak sibuk, pikiran saya lagi enak, perasaan saya lagi nyaman, lagi gak ada masalah keluarga, lagi gak ada masalah sama bos. Saya pikir itulah waktu yang tepat untuk memulai usaha ini. Nah, ini keliru teman-teman. Karena pemikiran seperti itu harusnya diterapkan pada saat kita mau refreshing. Misalnya mau piknik. Kapan sih piknik yang tepat? Satu, saat punya waktu luang, punya uang, lagi nggak sibuk, lagi nggak ada masalah sama keluarga, lagi nggak ada masalah sama kerjaan. Nah, itu waktu yang tepat untuk refreshing, untuk piknik misalnya. Tetapi ini adalah tentang sebuah usaha, alias cari income, alias untuk nafkah kehidupan yang akan menjadi gantungan hidup kebutuhan keluarga kita. Kalau menurut saya pribadi, saat yang paling ideal untuk menjalankan sebuah usaha sendiri itu adalah saat belum terjadi banyak masalah. Masalah keuangan, pekerjaan, terlalu sibuk, terlalu stres, masalah keluarga. Ya, idealnya memang seperti itu. Tetapi teman-teman, kalau masalah itu sudah terjadi, ya berarti masalah itu tidak akan pernah habis kecuali ada solusinya. Seharusnya sudah harus melakukan usaha ini. Ambil contoh seperti misalnya masalah keuangan. Karena penghasilan kita sudah kalah sama kebutuhan kita. Pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Jadi kalau sekarang kita lagi punya masalah keuangan, contohnya punya hutang, punya cicilan, lah itu tidak akan pernah selesai sampai kita punya usaha sendiri. Sehingga usaha sendiri kita itu akan menambah pemasukan dan menutupi cicilan-cicilan hutang kita. Kedua, lagi sibuk sama kerjaan. Nah, ini berarti sudah saatnya untuk memulai usaha ini. Apakah pernah teman-teman orang yang sibuk sama pekerjaan terus kemudian makin lama makin gak sibuk? Nggak ada. Makin lama makin terasa sibuk. Kenapa? Sekalipun aktivitas kerjanya sama, namun fisiknya sudah semakin lemah. Itulah yang membuat dia terasa semakin sibuk, semakin berat. Ambil contoh yang lain, sekarang saya lagi pusing, lagi ada masalah keluarga. Nah, ini dia. Kalau dalam pengalaman saya sih, masalah keluarga itu terjadinya karena dua hal. Satu, urusan duit. Dua, urusan jarak. Ketika kita punya masalah keuangan, ya jelas pasti ada masalah keluarga. Istrinya mencak-mencak karena nggak ada uang belanja. Anaknya nangis karena nggak ada uang beli pulsa. Suaminya ngamuk karena nggak bisa beli bensin dan rokok. Orang tua teriak-teriak karena cicilan panci maupun biaya kesehatan dia nggak ada lagi. Kedua, masalah keluarga terjadi juga karena masalah jarak, terpisah oleh jarak. Seperti misalnya buat teman-teman yang hari ini merantau, Anda tidak punya lagi kebersamaan dengan keluarga kan? Pada saat anak ulang tahun, tidak lagi bisa merayakan sama mereka. Pada saat orang tua sakit atau anak sakit tidak bisa merawatnya. Saat anak sekolah yang seharusnya nganterin atau nemenin belajar atau terimain raport tidak ada lagi. Apalagi saat hari raya tidak pernah lagi ada kebersamaan. Itu bikin masalah. Nah, berarti apa? Masalah keluarga itu dalam pengamatan saya sebagian besar penyebabnya karena masalah duit dan masalah jarak. Sehingga solusinya adalah carilah sebuah usaha yang bisa mengatasi masalah keuangan dan masalah jarak keterpisahan ini. Kayaknya TNC ini cocok banget, makanya saya dan rekan-rekan para perantau kan suka banget. Karena bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan juga pencarian nafkah kita, sehingga kita bisa makmur dan merdeka bersama keluarga. Sekarang keuangan saya lagi kepayahan karena saya bayar cicilan utang, saya juga lagi bangun rumah. Ini dia. Semakin lama akan terasa semakin berat. Kenapa? Karena utang Anda bukan dalam waktu 1-2 bulan akan lunas kan?
Dan juga membangun rumah juga bukan dalam waktu 1, 2, 3 bulan akan selesai kan. Padahal penghasilan gaji kita tetap, sementara kebutuhan kita semakin naik. Anak makin gede, sekolahnya makin tinggi, orang tua tambah sakit. Ya itu saja sudah menambah pengeluaran kita. Pada saat yang sama, gajinya tetap. Nah teman-teman, manusia itu ciri khasnya adalah punya masalah. Satu-satunya manusia yang nggak punya masalah itu yang sudah dikuburkan. Tuh, bebas dari masalah. Tetapi Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu terjadi justru untuk membuat kita sukses. Ibaratnya adalah seperti ujian kenaikan kelas deh. Dikasih soal-soal, harus dipecahkan. Kalau dia bisa menyelesaikan tugasnya, maka naik kelas. Betul nggak? Seperti apa masa depan pekerjaan kita? Jujur aja, saya dulu sebagai perantau udah gelap gulita begitu lihat masa depan. Makanya perantau itu paling takut kalau diajak ngomong tentang impian masa depannya. Karena dia langsung memandang pekerjaan dia. Begitu dia nanti finish kontrak, ya sudah pulang jadi pengangguran lagi kan. Yang biasanya punya gaji 6 juta, 7 juta, 8 juta setiap bulan, begitu pulang ke Indonesia, ya sudah, nol. Jadi saran saya buat teman-teman, jika Anda sayang dengan keluarga Anda, anak, orang tua Anda, lihatlah masa depan mereka 3-5 tahun lagi. Apakah mereka masih bisa bertahan dengan gaji Anda yang tetap sama dengan hari ini? Yang kedua, apakah Anda masih mau 2, 3, 5 tahun dari hari ini masih terpisah sama mereka? Seberapa besar masalah keluarga yang bakal Anda alami apabila 2 tahun, 3-5 tahun lagi Anda masih belum kumpul sama mereka? Bahkan di tim saya, ada hubungan antara ibu dan anak yang begitu buruknya saking gak pernah bersama. Sampai-sampai si anak ini kalau manggil nama ibunya itu dengan namanya langsung. Bukan ibu, bukan mama, tapi langsung Siti, misalnya namanya Siti. Gila kan? Nah, apa sih yang Anda cari kalau kehidupan Anda jadi seperti itu? Coba deh pikirin. Layakkah penghasilan 6 juta, 7 juta, 8 juta, lalu kemudian punya nasib seperti itu? Nah, kalau di Indonesia saja orang-orang yang bekerja kantoran dan dia tahu 5 tahun lagi pensiun sudah menyiapkan sejak hari ini usaha sendirinya, bagaimana dengan kita para perantau? Masa kalah cara berpikirnya sih? Itulah sebabnya Anda jarang sekali mendengar orang-orang di Indonesia yang pensiun terus hidupnya berantakan karena masalah nggak punya uang. Karena rata-rata mereka sudah menyiapkan usaha sendirinya itu 5 tahun sebelum pensiun. Beda sama perantau. Lawang perantau itu kalau mau pensiun nggak mau nyebut pensiun. Kalau perantau mau pensiun ngomongnya pulang, kayak mau seneng-seneng gitu. Itulah yang mengurangi kewaspadaan para perantau. Dan tujuan Tim Winners adalah untuk menyadarkan Anda semuanya. Lah, kita di TNC ini cuman modalnya seharga HP doang. Sekali seumur hidup. Udah gitu kita bisa dapat paket produk. Kita punya sistem kerja, di mana sistem kerja itu akan bekerja terus membantu kita mengembangkan bisnis ini. Sehingga tahun depan Anda bisa pulang. Ini pulang beneran, bukan karena finish kontrak. Anda pulang karena penghasilan Anda sudah sama atau melebihi gaji Anda. Bisnis kita ini adalah bisnis dengan modal yang paling murah sedunia. Hasilnya luar biasa. Sukses selalu.